Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Zainal Arifin dalam acara Bincang Sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Bagi Sehat Alisan, pada episode ke-21 kali ini saya telah kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Chandra Rani Puspasari, sarjana gizi, seorang dietitian di Rumah Sakit Yayasan Provinsi Jawa Barat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Chandra. Waalaikumsalam Pak Jenal. Sehat Bu Chandra? Alhamdulillah sehat. Biasa, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa berbincang. Sama-sama Pak Jenal, terima kasih. Iya, bagi Sehat Alisan, pada episode ke-21 kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang malnutrisi pada pasien hemodialisa. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kondisi malnutrisi pasien-pasien hemodialisa, maka kita akan lanjutkan berbincang dengan Ibu Chandra. Baik Bu Chandra, barangkali warga sehat kita ingin tahu nih, terutama mereka yang punya keluarga dengan HD ya, mungkin yang sedang mengikuti proses cuci darah, hemodialisa. Kira-kira apa sih malnutrisi pada pasien hemodialisa itu, bisa diberikan penjelasannya Bu Chandra? Terima kasih Pak Jenal. Jadi malnutrisi itu adalah salah satu keadaan di mana asupan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu bisa dikarenakan karena misalnya kebutuhan gizinya meningkat, tetapi mungkin asupan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak sepadan atau tidak sesuai ya. Nah, untuk pada pasien-pasien hemodialisa ini rentan sekali atau sering sekali mengalami malnutrisi. Nah, kenapa? Itu karena pada saat proses hemodialisa itu pasien-pasien akan mengalami kehilangan protein sebesar 4-7 gram per kali hemodialisa, Pak. Betul. Jadi bisa kita bayangkan apabila pasien sudah rutin di hemodialisa, misalnya seminggu 2-3 kali, akan kehilangan misalnya satu kali hemodialisa itu 7 gram, itu 7 kali 3 akan kehilangan 21 gram protein dalam satu minggu. Betul. Jadi apabila asupan proteinnya tidak tergantikan, otomatis akan terjadi malnutrisi. Begitu, Pak. Artinya itu ada kekurangan zat makanan yang harusnya diperoleh oleh tubuh. Betul, ya? betul. Apakah hanya dari sisi protein saja atau dari zat-zat yang lain? Ya, sebetulnya zat-zat yang lain juga akan ada yang hilang. Terutama misalnya dari elektrolit akan ada yang hilang. Tapi ada juga beberapa elektrolit yang bisa meningkat apabila memang aturan makannya atau dietnya tidak sesuai. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang proteinnya dulu, Pak, gitu ya, karena betul, Pak. Baik Bu Chandra, barangkali bagi kita ingin tahu juga nih, kira-kira nih, kenapa sih pasien-pasien HD ini sampai tidak boleh terjadi malnutrisi? Betul. Ya? Apakah kebahayaannya nanti kalau terjadi malnutrisi pada? Nah, betul. Nah, jadi memang kenapa pasien pada hemodialisa tidak boleh sampai terjadi malnutrisi? Pertama, apabila pasien hemodialisa malnutrisi itu akan meningkatkan resiko kematian yang tinggi, Pak. Gitu. Jadi bisa mempercepat kematian gitu ya. Kemudian selain itu juga bisa meningkatkan infeksi penyakit infeksi yang lainnya. Jadi daya tahan tubuhnya bisa jadi menurun, apalagi sekarang di masa pandemi ini kita butuh daya tahan tubuh yang bagus. Tetapi ketika pada pasien hemodialisa karena proteinnya tidak terpenuhi, karena adanya malnutrisi, bisa menjadi daya tahan tubuhnya menurun dan bisa meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi yang lainnya. Betul, itu kemudian juga bisa jadi sering bolak-balik dirawat pasien, betul. Yang tidak perlu, betul. Gitu ya? Kemudian masa rawatnya akan jadi lebih lama dibandingkan pada pasien-pasien hemodialisa yang tidak malnutrisi. Seperti itu, Pak. Iya, warga sehat sekalian, ternyata luar biasa peran makanan, nutrisi itu sangat besar ya, sangat penting untuk kita, terutama bagi warga sehat yang punya saudara atau keluarga yang sedang menjalankan proses hemodialisa, jangan sampai jatuh pada kondisi tadi apa? Malnutrisi. Iya. Baik, selanjutnya Bu Chandra, barangkali kita pun ingin tahu lebih lanjut gitu ya, bagaimana kemudian cara pasien hemodialisa ini tahu gitu kan, saya itu malnutrisi atau tidak ya, gitu kan. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh pasien. Oh, saya sudah jatuh pada malnutrisi, kalau saya masih aman. Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sebetulnya ada perhitungannya, Pak. Jadi untuk malnutrisi itu bisa kita hitung, tetapi
perhitungan juga tidak Tidak sulit sulit ya, tidak sulit. Ya soalnya kalau Betul. psikiatris disuruh ngitung kan, aduh, saya Ya, belum ya, ngitung ya. udah pusing. Jadi gitu ya. sebetulnya bisa dilakukan sendiri di rumah oleh para sahabat-sahabat atau wargi-wargi Isan di rumah ya. Jadi caranya nanti berat badan, tapi berat badannya itu harus berat badan yang kering. Maksudnya berat badan yang kering ini berat Habis badan itu dulu ya. Tuh, berat badan yang tanpa cairan. Kita tahu kan untuk pasien-pasien hemodialisa biasanya mereka ada penumpukan cairan di dalam tubuhnya. Tetapi biasanya setelah dihemodialisa penumpukan cairan itu akan berkurang. Nah, itu adalah berat badan yang digunakan. Jadi berat badan kering namanya. Berat badan setelah dilakukan proses Ya, hemodialisa. betul. Jadi nimbangnya jangan sebelum DHD, Nah, tetapi betul. setelah dilakukan HD. Betul. Dan Atau catat misalnya lagi sekalian. jangan nimbangnya pada saat lagi bengkak-bengkak tubuh, nah itu jangan ya. Nah itu jadi berat badan itu bisa dibagi tinggi badan, Berat badan Ya, dibagi tinggi badan. ya. Tinggi badan itu kan kita biasanya dalam sentimeter ya Pak ya. Nah nanti tinggi badannya bisa dalam meter, dikonversi dalam meter, Misalnya kalau saya 160 berarti 1,6 meter, betul. Kemudian nanti dikuadratkan. Jadi misalnya gini Pak, Bapak berat badan kering misalnya pasien 50, nanti 50 dibagi tinggi badannya bisa 160 cm dalam meter jadi 1,6, jadi 50 dibagi 1,6 kuadrat. Nanti muncullah angka. Nah, kategori malnutrisi pada pasien-pasien hemodialisa memang angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien atau kita yang sehat. Nah, untuk yang sehat biasanya di angka 18,5 itu sudah bisa dikatakan normal. Tapi untuk pasien-pasien hemodialisa itu angkanya di 24. 20. Ya, jadi diusahakan tidak boleh kurang dari 24. Kalau kurang dari Itu 24 sudah berarti masuk dalam kategori malnutrisi. Betul. Kalau lebih gimana kalau lebih? Kalau lebih ya itu kan ada batasannya ya. Lebih biasanya nanti sampai angka berapa normal, nanti setelah itu ada obesitas gitu. Tapi biasanya memang untuk pasien-pasien hemodialisa itu jarang sekali yang obesitas. Ya. Mungkin obesitas ada tapi karena tadi itu Pak, cairannya, penumpukan cairannya dihitung. Betul, penumpukan cairannya dihitung. Seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tidak dengan dihitung, bisa juga dengan melihat pemeriksaan kadar albumin. Nah, hasil laboratorium betul Pak. Mungkin untuk pasien-pasien hemodialisa nanti kan biasanya akan ada pengecekan ya Pak ya, pengecekan laboratorium bisa nanti ditanyakan kadar albuminnya berapa. Apabila kadar albuminnya kurang dari 4, itu juga bisa dikategorikan malnutrisi. Atau misalnya dari fisik klinis, misalnya bisa misalnya terlihat ada hilang lemak. Nah, caranya lihat hilang lemak itu biasanya bergelambir gitu. Misalnya dari yang gemuk tiba-tiba kurus kan terlihat ya Pak ya. Nah, betul. Atau misalnya terlihat rongga-rongga di leher ada tulang-tulang cekungan. Tempat sabun. Betul sekali, tempat sabun. Nah, itu juga bisa dilihat dari seperti itu. Iya. Ya, baik. Terima kasih misalnya nih warga saya sekalian, ternyata cara menghitungnya juga tidak terlalu berat. Jadi tadi kalau menggunakan berat badan, artinya berat badan dibagi tinggi badan dikonversi dalam meter dikuadratkan sehingga nanti ada hasil apakah 10, 20, 30. Nanti nilainya apabila kurang dari 24 berarti Anda sudah jatuh malnutrisi. Ini harus hati-hati. Segera konsultasi ke dokter Anda atau ke dietitian Anda. Atau tadi selain berat badan, lihat albuminnya hasilnya. Kalau albuminnya kurang dari 4 berarti juga sudah masuk ke kategori malnutrisi gitu ya. Atau tadi ada yang lebih ringan lagi, aduh ngitung lihat ini enggak kan. Kalau sudah ada peot-peot misalnya itu ada tempat sabun gitu, berarti itu Anda harus hati-hati dan bisa langsung berkonsultasi dengan dokter Anda atau dengan nutrisionis. Ya ada di Akisan juga bisa ya. Nah, bagi saya sekalian kita lanjutkan Ibu Chandra. Nah, tadi kan orang-orang yang dengan tindakan hemodialisa itu ada resiko untuk bisa malnutrisi. Nah, karena kita bahasnya adalah protein gitu ya. Kira-kira protein jenis apa ya atau protein apalah yang kemudian cocok untuk pasien-pasien hemodialisa ini sehingga mereka tidak jatuh pada kondisi malnutrisi. Sebelumnya saya mau garis bawahi dulu mungkin ya Pak ya, untuk pasien-pasien ini kadang ada yang ketukar dietnya. Antara misalnya pasien gagal ginjal sebelum hemodialisa atau misalnya dengan hemodialisa rutin, itu dietnya akan berbeda.
berbeda. Mungkin ada yang pernah mendapatkan konsultasi gizi, diet harus rendah protein. Nah, itu biasanya untuk pasien-pasien yang belum ada jadwal untuk hemodialisa rutin. Itu artinya dengan gangguan ginjal ya? Gangguan ginjal tanpa hemodialisa. Tanpa hemodialisa. Itu harus diet rendah protein. Tetapi ketika pasien dengan gagal ginjal dengan terapi hemodialisa secara rutin, itu harus diet malah tinggi protein. Nah, tinggi proteinnya itu berapa? Sekitar 1,2 per kilogram berat badan ideal. 1,2. Nah, jadi Ini bisa hitungan dihitung juga. nih. Kalau Betul. kita hitung, Pak Arif juga nih, kayaknya agak bingung nih harus disuruh ngitung. Iya, jadi, yang lebih praktis kadang-kadang nggak ada. Iya, jadi sebetulnya secara garis besarnya seperti itu. Jadi memang dihitung agar kita tahu kebutuhan protein kita itu dalam sehari harus berapa gram sih. Gitu. Yeah. Karena kan berbeda-beda ya Pak ya, setiap orang berat badannya berbeda, otomatis kebutuhan proteinnya pun berbeda. Jadi memang harus dihitung seperti itu. 1,2 gram per Ya, kilogram 1,2 per kilogram berat badan ya itu. Kemudian nanti kita dapatkan hasilnya berapa. Nah, nanti kita pilih jenis-jenis proteinnya harus yang bernilai biologis tinggi. Nah, maksudnya bernilai biologis tinggi ini adalah yang mudah diserap. Nah, biasanya dari protein-protein hewani. Betul. Contohnya misalnya putih telur. Makanya mungkin untuk beberapa pasien hemodialisa banyak yang dianjurkan untuk memakan putih telur. Kuningnya boleh nggak? Kalau kuningnya sebetulnya kolesterolnya tinggi Pak, jadi tidak disarankan ya. Jadi putihnya aja, Betul. kuningnya buat kita Ya. aja gitu ya. Nanti kita yang kolesterolnya tinggi Pak. Bahaya juga. Bahaya juga ya, betul. Bagi para pecinta telur. Itu kemudian selain putih telur bisa ikan. Nah, jenis ikannya disarankan ikan air tawar seperti ikan mas, Ikan nila. betul, nila, lele, betul, Bagus ya, kurang, lele. ya itu bagus, itu proteinnya tinggi gitu. Jadi boleh di ikan air tawar, boleh di tadi putih telur, daging ayam, daging sapi pun boleh, tetapi mungkin diperhatikan tidak jeroannya, tidak misalnya lemaknya seperti mungkin yang lemak gajinya tidak boleh. Kemudian kalau ayam itu kulitnya yang berlemak itu tidak disarankan gitu. Tahu tempe pun boleh sebetulnya Pak gitu. Jadi jangan ada yang wah tidak boleh makan tahu tempe sama sekali. Sebetulnya kalau sudah rutin hemodialisa itu boleh. Boleh. Gitu. Artinya kan sudah ada proses untuk menetralisir ya. Artinya Betul. si kerja ginjal sudah dialihkan fungsi. Ya, betul. Justru kita harus mengganti nih, tadi mengganti protein-protein yang hilang akibat di hemodialisa. Oke. Ya, bagi saya sekalian tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian kebutuhan proteinnya 1,2 gram ya, Ya, per kilogram per kilogram berat per badan. kilogram berat Nah, badan. nanti itu dipenuhi dari protein yang daya serapnya tinggi, Betul. biasanya dari Wani lalu dijelaskan sama Bu Chandra. Baik Bu Chandra nih, ada permasalahan juga begini nih untuk pasien-pasien yang hemodialisa biasanya kan ada gangguan nafsu makan. Betul, betul, Gitu ya. betul. Kadang aduh malas mau makan kayak gitu. Nah, agar kemudian nafsu makannya bisa meningkat gimana gitu? Apakah disediakan menu yang gimana gitu atau ada tip-tipnya enggak Ya. buat para penderita yang sedang dilakukan hemodialisa? Jadi Pak Jenal memang untuk pasien-pasien hemodialisa biasanya ada keluhan mual muntah. Itu makanya kenapa sering terjadi anoreksia atau bisa juga dikatakan anoreksia itu kehilangan nafsu makan. Itu bisa karena efek dari hemodialisanya Hemodialisa. sendiri. Betul ya. Nah, bagaimana kita tips atau beberapa cara untuk mengurangi mual muntahnya dulu? Itu bisa kita makan porsi kecil tapi sering. Sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya kalau biasanya kita makan 3 kali utama, atau Pak Jenal biasa makan sehari berapa kali? 5 kali? 3 kali ya. 3 kali ya. Mungkin selingan 2. Nah, betul. Biasanya kita makan 3 kali utama, telingan 2 kali. Mungkin untuk pasien hemodialisa bisa menjadi 4 kali atau 5 kali utama, 3 kali selingan. Yang biasanya kita makan 1 piring penuh, bisa jadi nanti untuk pasien hemodialisa makannya setengah piring dulu gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Kalau setengah piring nggak mampu bisa turunin seperti Boleh. ya. Jadi gitu ya. sesuai dengan kemampuan dari pasien itu sendiri. Tapi kuantitasnya Betul, ditingkatkan ya. betul. Jadi porsi kecil tapi sering, tidak porsi kecil tapi jarang, tidak. Jadi Justru itu akan
beresiko ya. Betul, Jadinya betul. malnutrisi. Ya, jadi tidak apa-apa. Misalnya kita hanya bisa makan masuk sedikit, tapi mungkin frekuensi makannya kita tambah, gitu, sehingga tetap asupannya terpenuhi. Hmm. Nah, kemudian juga kita bisa mengurangi makanan yang berlemak. Jadi untuk makanan-makanan yang berlemak itu pun akan meningkatkan mual, muntah. Nah, contoh yang berlemak itu ada di santan, kemudian minyak goreng yang berlebih. Jadi bukan kita tidak boleh memakai minyak goreng, silakan saja. Tetapi mungkin jumlah dari minyak goreng itu sendiri harus diperhatikan, Pak. Jadi kalau untuk menumis itu kita masih bisa memakai minyak goreng. Tapi hati-hati dengan penggunaan minyak goreng yang merendam. Merendam banyak, Digoreng seperti dalam- gorengan. Itu kan minyaknya banyak ya, Pak ya. Kan biasanya goreng ayam enaknya direndam. Nah, betul. Itu kalau kita lihat itu kalau diperas itu minyaknya nanti pada keluar. Nah, gitu. Jadi disarankan tidak berlebihan untuk menggunakan minyak goreng. Itu. Kemudian juga hindarin kopi dan teh, Pak. Nah, itu tips untuk mengurangi mual muntah, karena minum kopi, teh juga bisa meningkatkan resiko mual dan muntah. Gitu, betul. Kalau pecinta kopi gimana? Saya kalau nggak kopi tidak. Ya, tapi memang tidak disarankan untuk pasien-pasien untuk hemodialisa, tidak disarankan untuk minum kopi. Betul. Disarankan air putih saja. Air putih lebih baik ya. Air putih Ya. lebih baik. Ya. Oke, warga saya sekalian, itu tadi bagaimana caranya agar kalau para penderita yang memang sedang dilakukan hemodialisa, ketika nafsu makannya menurun, itu bisa lakukan beberapa cara ya. Mulai dari makan porsi kecil tapi sering, kemudian kurangi yang berlemak ya, apalagi gorengan-gorengan yang minyaknya banyak gitu ya. Kemudian juga bisa tadi dengan apa tadi rencana satu lagi kan mengurangi kopi dan teh. Gitu ya. Ya. Ada Baik. lagi mungkin Ada Pak, lagi caranya tadi kan untuk mengurangi mual dan muntah. Nah, sekarang tips untuk menambah nafsu Nafsu makan makan. seperti apa? Yang pertama juga bisa tadi untuk makan porsi kecil dan sering. Itu selain untuk mengurangi mual muntah juga bisa menambah nafsu makan. Dalam pakan ini. Betul. Kemudian disarankan untuk konsumsi makanan-makanan yang kering. Jadi tidak disarankan untuk makanan-makanan yang berkuah. Nah, kenapa? Karena biasanya untuk pasien-pasien hemodialisa kan itu cairannya susah untuk dikeluarkan. Nah, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang air gitu, cairan tinggi, takutnya nanti akan numpuk di dalam tubuh sehingga timbul pembengkakan, sehingga pasien sesak, kemudian menjadi tambah mual. Itu bisa juga terlalu banyak mengkonsumsi cairan, ya. Nah, kemudian konsumsi snack yang tinggi kalori. Tinggi kalori ini contohnya seperti kue-kue basah, ongol-ongol seperti itu, atau kue lapis. Nah, betul. Tapi olahannya yang memang dari tepung beras. Yang aman gitu. Nah, kemudian jangan terlalu banyak minum di sela-sela makan. Gitu Pak, karena kita tahu bahwa untuk pasien-pasien hemodialisa biasanya pembatasan cairan tadi ya, untuk mengurangi penumpukan cairan di dalam tubuh. Jadi diusahakan pada saat makan kita jangan banyak minum. Minumnya setelah makan. Betul, minumnya setelah makan saja. Kemudian makanlah bersama keluarga atau orang-orang yang disayangi. Itu biasanya kalau kita botram kan nafsu makan nambah ya Pak ya. Betul. Nah, itu bisa juga untuk pasien-pasien. Jadi jangan makan sendiri. Biasanya kalau makan sendiri kan memang nggak ada teman, kurang nafsu. Tapi kalau ditemani oleh keluarga tercinta, nah itu dia. Nah, jadi untuk jengkol dan pete memang tidak disarankan juga, betul, karena di dalam jengkol itu ada namanya asam jengkol, itu tidak baik juga untuk pasien-pasien hemodialisa. Jadi Anda tidak usah sambal sama jengkol itu. Makan bersama saja itu sudah bisa meningkatkan nafsu makan. Lagi silakan. Nah, bisa juga dengan menggunakan bumbu-bumbu yang banyak, misalnya bawang, jahe, rempah-rempah, itu kan biasanya kalau banyak bisa meningkatkan juga selera ya. Itu Pak. Baik, terakhir barangkali nih Bu Chandra, sebelum kita akhiri bincang kita pada siang ini, mungkin warga sehat sekalian membutuhkan kira-kira menu sehat sehari-hari dengan gizi seimbang untuk pasien-pasien yang sedang menjalani hemodialisa. Contohnya seperti apa? Sehingga mereka bisa memasakkan di rumah untuk keluarganya gitu.
Bisa mungkin ini sedikit contoh untuk yang kurang lebih 2100 kalori ya Pak ya kebutuhannya. Bisa pagi-pagi itu misalnya makan nasi goreng. Jadi sebetulnya boleh pasien-pasien pasien-pasien hemodialisa juga boleh makan nasi goreng. Nasi goreng Gitu. kambing gitu. Nah, cuman mungkin nanti diperhatikan tadi dari segi minyaknya tidak boleh berlebih. Iya. Kalau nasi goreng kan kita minyaknya bisa sedikit ya Pak ya, hanya untuk menumis sekitar 1 sendok makan atau kurang lebih 2 sendok 2 sendok makan. makan, Nah, ya. misalnya nasi goreng. Nah, dengan misalnya putih telur. Tadi kan kalau kuningnya kita Kuningnya takut bisa, kolesterol, betul. Jadi boleh kita pakai putih telur. Nah, karena proteinnya harus tinggi, harus bagus, boleh putih telurnya 2 butir. Putih telur 2 butir. Betul, jadi nasi goreng dengan putih telur ditambah mungkin nanti wortel sayurannya gitu. Itu untuk makan pagi bisa seperti betul. itu. Nah, nanti kemudian ada snack. Snack itu bisa sekitar 2 jam setelah makan. Nah, boleh snacknya tadi untuk yang snack padat kalori seperti ongol-ongol atau misalnya kue lapis, beras, seperti itu. Nanti makan lagi siang sekitar jam 12 atau jam 1 bisa makan lagi misalnya nasi putih dengan pepes ikan. Boleh ikannya mau ikan mas, misalnya ikan lele. Nah, lebih bagus lagi pepes ikannya yang durinya lunak sehingga bisa langsung dimakan dengan duri-durinya. Nah, karena sebetulnya tulang ikan itu kan bagus ya kalsiumnya untuk pasien-pasien hemodialisa gitu. Nanti ditambah misalnya dengan tahu, olahan tahu, misalnya tahunya dibuat rolade, boleh. Nanti dengan tumisan labu siam. Jadi kita kan dicoba untuk mengurangi makanan-makanan berkuah. Jadi untuk sayurannya disarankan banyaknya ditumis. Betul. Nah, nanti setelah makan snack lagi Pak. Snacknya apa lagi? Tadi kan udah ongol-ongol. Ya. Sorenya apa? Nah, sorenya disarankan tetap kue-kue basah juga. Betul. Boleh lapis. Pokoknya olahan-olahan dari tepung beras itu banyak kan ya. Apa namanya? Putu mayang yang seperti itu. Apa namanya itu yang sering banyak juga ya kan olahan-olahan kita itu. Ya, atau misalnya kayak hun kue itu bisa ya. Jadi bisa banyak variasi ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian nanti makan lagi sore. Nah, sore itu bisa nasi lagi misalnya. Kalau tadi misalnya sudah telur pagi-pagi, siang sudah ikan, boleh nanti sore daging ayam boleh. Gitu. Tapi tadi dipilih mungkin tidak jeroannya, kemudian kulitnya karena kan kulitnya yang lemaknya tinggi. Ya? Nah, betul. Apalagi isi jeroan. Nah, bahaya ya Pak ya. Seperti itu. Nanti misalnya tadi sudah tahu boleh dengan tempe, misalnya dibacem. Kemudian sayurannya boleh sayuran pelangi, misalnya sayuran pelangi itu wortel, buncis, jagung semi, sehingga ada variasinya. Nanti sebelum tidur juga boleh misalnya ditambahkan beberapa nutrisi khusus untuk pasien-pasien hemodialisa. Itu sebetulnya ada sejenis susu. Boleh kalau misalnya pasien-pasien kan kadang ada yang senang minum susu ya Pak ya. Boleh. Ya? Betul. Jadi untuk pasien-pasien hemodialisa boleh minum susu, tetapi yang harus diperhatikan adalah susunya itu harus susu khusus nutrisi pasien hemodialisa. Oke. Tadi udah makan pagi, selingannya snacknya kita makan pagi nasi goreng, snacknya bisa ongol-ongol, makan siang nasi putih sama ikan gitu ya. Kemudian snacknya bisa putu mayang, putri mayang, ongol-ongol, makan sorenya nasi putih bisa dengan daging ayam, daging sapi juga boleh. Lemak-lemaknya. Betul. Nah, untuk yang malamnya ekstraknya itu kan bisa susu ya. Susu khusus ya Pak ya, susu untuk para penderita yang sedang melaksanakan hemodialisa. Nah, warga Alistan itu sudah cukup jelas barangkali contoh menu makanan sehari-hari yang bisa kemudian dikonsumsi oleh warga sekalian yang memang sedang diuji dengan harus menjalani hemodialisa, gitu ya. Baik Bu Chandra, barangkali sebagai akhir di perjumpaan bincang sehat pada siang ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada warga sehat sekalian agar bisa tetap sehat, tetap produktif walaupun dengan hemodialisa, tentunya dengan pilihan menu gizi seimbang. Jadi untuk para pasien hemodialisa tidak usah khawatir bahwa malnutrisi itu bisa kita cegah dengan cara makan makanan yang seimbang sesuai dengan diet yang seharusnya, kemudian jumlah protein yang harus tercukupi sesuai dengan kebutuhannya.
Oke. Baik, terima kasih Bu Chandra atas waktunya dan atas pencerahannya, Bang Gesan Alisan. Demikian bincang sehat kita pada episode ke-21 kali ini yang membahas tentang malnutrisi bagi pasien-pasien yang sedang dilakukan hemodialisa. Mudah-mudahan dari bincang ini ada sesuatu yang bisa diambil dan bisa kemudian memberikan pencerahan bagi warga sekalian. Dan ikuti terus bincang sehat pada episode yang lainnya tentunya dengan bahasan yang berbeda. Tetap di sini di TV channel RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat. Salam sehat. Akhirnya saya Muhammad Zainal Arifin undur diri dari hadapan warga sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.